Tidak bisa dipungkiri bahwa persatuan dan kerjasama merupakan kekuatan terbesar di muka bumi ini. Setiap anggota pasti punya perannya sendiri-sendiri, oleh karena itu, kerjasama antar anggota akan mampu membuat tujuan lebih mudah dicapai. Sabtu pagi 23 Juni 2018 di sebuah desa Ban Chong, Thailand, Provinsi Chiang Rai, sekelompok anak remaja yang tergabung dalam klub sepak bola kampung bernama Mupa sedang latihan. Usai latihan, sebelum merayakan ulang tahun Prem, salah seorang teman mereka, 12 anak memutuskan untuk bermain ke gua yang ada di kawasan Taman Hutan Khun Nam Nang Non. Ake, yang adalah asisten pelatih, menawarkan diri untuk ikut bersama mereka. Dengan bersepeda, mereka sampai di Gua Tham Luang sekitar pukul 3 sore dan langsung masuk ke dalam gua hanya bermodalkan lampu senter murahan. Sesampainya di chamber 3 yang berada 800 meter dari jalan masuk gua, mereka terus masuk lebih dalam lagi. Tanpa mereka sadari, hujan lebat mulai turun dan air pun merembes ke dalam gua melalui dolin-dolin yang ada di lereng gunung. Di rumah Prem, semua tamu undangan sudah menunggu, namun Prem dan teman-temannya belum datang. Para undangan mulai cemas dan mendapat kabar bahwa mereka bermain di dalam gua. Sontak mengagetkan dan mereka pun segera pergi ke gua. Musim hujan yang biasanya dimulai Juli ternyata datang lebih awal. Gua pun banjir. Penjaga gua memberitahukan bahwa mereka sudah menghubungi pihak berwenang. Sekitar pukul 12:30 dini hari, Bapak Gubernur dan tim Navy SEAL yang dikomando oleh Kapten Arnon Surewong sudah tiba di TKP. Fern Answorth yang tinggal dekat gua sangat mengenal gua itu, bahkan sudah memetakan semuanya. Dia pun diminta untuk menjelaskan kepada tim Navy SEAL. Tim Navy SEAL pun masuk ke dalam gua dan menyiapkan tali pemandu. Mereka hanya bisa menyelam hingga chamber 3 dan tidak menemukan 13 anak tersebut. Karena jalan masuk yang sempit, arus air yang cukup deras akibat banjir bandang dalam gua dan tidak adanya jarak pandang, beberapa di antara mereka cedera cukup berat. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi, pihak keluarga menunggu dengan cemas. Pemerintah Thailand melibatkan lebih dari 100 lembaga pemerintah untuk menyelamatkan 13 anak tersebut. Para sukarelawan turut bergabung memompa air keluar dari gua. Menteri pun datang ke lokasi dan memberitahukan kepada gubernur, meskipun tugasnya sebagai gubernur akan berakhir seminggu lagi, dia harus tetap ada di sini sampai semua ini selesai. Salah seorang relawan bernama Thanet Natisri, dia adalah insinyur air dari Bangkok. Dia berkonsultasi pada seorang penduduk lokal yang sangat dikenal sangat mengetahui gunung di mana gua itu berada. Mereka pun segera mengerahkan penduduk untuk mencegah air masuk ke dalam gua dengan menutup semua dolin yang banyak terdapat di lereng gunung dan mengarahkan air mengalir ke tempat lain. John menghubungi Rick dan menceritakan apa yang terjadi di Thailand. John mengatakan kalau Fern sudah membuat peta gua itu 2 tahun yang lalu dan mustahil dilalui saat banjir. Dan Fern sudah merekomendasikan mereka berdua kepada pemerintah Thailand. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan berangkat ke Thailand. Ini adalah operasi penyelamatan besar-besaran dengan lebih dari 1000 sukarelawan. Ada yang dari Tiongkok, Jepang, Amerika, Britania, dan juga Australia. Untuk mengurangi tingkat air, militer dan sukarelawan Thailand bekerja siang malam untuk memompa air keluar dari gua. Sesampainya di Thailand, John dan Rick langsung menuju gua. Sempat mereka tidak diizinkan masuk karena gua ditutup sementara akibat cuaca yang buruk dan menyebabkan gua pun banjir. Fern muncul dan memberikan penjelasan kalau mereka sudah diizinkan oleh gubernur, maka Kapten Arnon pun mengizinkan mereka masuk. Mereka masuk sampai ke chamber 3, lalu menyelam sampai ke terowongan stalaktit 900 meter dari jalan masuk. Dan kemudian sampai di pertigaan 1600 meter dari jalan masuk, memakan waktu 3 jam 50 menit. Arus yang deras dan runtuhnya bebatuan di dinding gua membuat mereka memutuskan untuk segera kembali. Dalam perjalanan kembali, mereka menemukan seorang relawan yang memperbaiki pompa air terjebak. Rick berhasil membawanya keluar, padahal sebelumnya nyaris tewas akibat
akibat panik. Kapten Arnon menerangkan kepada gubernur kalau dialah yang mengizinkan mereka masuk agar bisa dimintai saran. Dan gubernur pun menutup sementara operasi penyelamatan ini. Saman Gunan, mantan penyelam Navy SEAL Thailand namun sudah mengundurkan diri secara sukarela, kembali bergabung dengan rekan-rekannya dalam operasi SAR di gua. Gubernur mengadakan meeting dan dihadiri oleh berbagai pihak yang turut membantu. Mereka membahas kapan operasi penyelamatan dibuka kembali dan siapa yang akan masuk. Sedikit ada ketegangan di antara tim Angkatan Laut Thailand dengan John dan Rick, maka gubernur memutuskan operasi penyelamatan belum bisa dilanjutkan. Gubernur menemui tim yang sedang menutup dolin-dolin yang ada di lereng gunung. Tanet mengatakan bahwa air masuk melalui semua celah dan retakan ke dalam gua sehingga menciptakan arus yang deras. Untuk itu, agar ketinggian air di dalam gua menurun, air hujan harus dialihkan ke lereng dan akibatnya akan merusak persawahan penduduk di kaki gunung. Gubernur dan relawan memberikan penjelasan kepada penduduk dan mereka pun setuju dan rela untuk kehilangan panen asalkan ke-13 anak tersebut selamat. Hujan pun berhenti, misi penyelamatan dilanjutkan kembali. Kruba, kepala kuil, datang ke TKP dan berdoa bersama seluruh penduduk untuk keberhasilan misi penyelamatan ini. Gubernur meminta kepada Kapten Arnon agar tim Angkatan Laut mau bekerja sama dengan tim penyelam dari Inggris, John dan Rick. John dan Rick dengan membawa kamera milik Navy SEAL melanjutkan penyelaman. Mereka sampai di pertigaan 1.600 meter dari jalan masuk dalam 3 jam 50 menit dan terus melanjutkan ke pantai Pattaya. Anak-anak masih belum ditemukan dan mereka pun melanjutkan penyelaman. Di suatu ruang, chamber 9, mereka mencium aroma yang ganjil dan tali hampir habis. Ke-13 anak itu masih hidup. John heran melihat mereka masih bertahan hidup selama 9 hari. Mereka menjelaskan bahwa untuk mempertahankan semangat dan suasana gembira, Ake, sang asisten pelatih yang dikenal baik hati ini, meminta mereka semua untuk melakukan meditasi atau berdoa dan hanya meminum air yang menetes dari langit-langit gua. John meminta mereka bersabar. John meyakinkan mereka bahwa tim penyelamat akan datang. John dan Rick pun segera kembali membawa kabar gembira ini. Mereka menempuh jarak 2,5 kilometer dalam waktu 6 jam 12 menit. Dengan sekejap, berita ditemukannya ke-13 anak-anak ini pun menyebar ke seluruh dunia, menyaingi berita pesta olahraga Piala Dunia 2018 pada waktu itu. Berbeda dengan semua orang yang sangat gembira dan merayakan berhasilnya anak-anak ini ditemukan hidup, Rick mengungkapkan kekesalannya karena tantangan berikutnya adalah bagaimana caranya membawa mereka keluar hidup-hidup. Sementara dia pernah menyelamatkan satu orang yang jaraknya hanya dekat, itu saja sudah hampir membuat nyawa orang itu melayang. Ke-13 anak ini menanti sambil menahan lapar. Dengan terus berusaha untuk menguatkan harapan mereka, Ake yang pernah menjadi biksu selama 12 tahun ini mengajak mereka kembali bermeditasi. Tiga orang anggota tim Navy SEAL melanjutkan misi penyelamatan sambil membawa bahan makanan. Sebelum menyelam, John dan Rick memberikan pengarahan dan penjelasan kepada tim Navy SEAL rintangan apa yang akan mereka hadapi nanti dalam perjalanan. Kadar oksigen dalam gua di bawah 20%. Karena mereka melebihi waktu yang diperkirakan, maka hanya satu orang yang bisa kembali, sedangkan 2 orang lainnya harus tinggal bersama 13 anak-anak itu. Salah seorangnya adalah dokter. Jay pun segera kembali.
Gubernur pun menyampaikan perkembangan misi penyelamatan ini kepada keluarga korban. Rick menceritakan ide gilanya kepada John, yaitu dengan meminta bantuan Harry, seorang ahli anestesi. Mereka juga memutuskan untuk mengajak Jason dan juga Chris. John, Chris, dan Jason bertugas mengantarkan makanan untuk 1 minggu ke Chamber 9. Ke-13 anak ini mengirimkan surat kepada orang tua mereka. Jason betul-betul menyadari ini adalah penyelaman berat dan mustahil untuk membawa anak-anak itu keluar. Sementara itu di Piala Dunia, Belgia berhasil mengalahkan Brazil. Harry yang adalah dokter akhirnya tiba di Thailand. Rick menceritakan rencananya dan Harry pun kaget karena membius ke-13 anak itu untuk mengeluarkan mereka adalah tindakan tidak etis, karena itu sama saja dengan eutanasia. Namun tidak ada pilihan lain selain membius anak-anak itu agar tidak panik di tengah jalan. Belum lagi kadar oksigen yang sudah menipis di dalam gua. Mereka diperhadapkan pada 2 pilihan yang sulit, yaitu antara anak-anak itu akan tewas karena tersedak air liur mereka sendiri, atau mereka akan tewas karena kekurangan oksigen dalam gua. Tim Navy SEAL melanjutkan misi penyelamatan dengan membawa pakaian selam bagi anak-anak itu. Terjadi eksiden dalam perjalanan dan Saman pun tewas. Bila seorang penyelam berpengalaman saja bisa tewas, apalagi anak-anak yang 13 orang itu. Hal ini makin membuat pupus harapan untuk menyelamatkan anak-anak itu. Harry menerima kabar bahwa ayahnya yang berusia 88 tahun itu masuk rumah sakit karena serangan jantung. Gubernur kembali mengumpulkan semua tim, dan cara baru penyelamatan harus segera diambil. Mereka berpacu dengan waktu. Harry menceritakan ide gila mereka dan segala resiko yang mungkin bisa terjadi. 1 orang sudah meninggal, waktu yang tersisa tinggal sedikit. Jika berlama-lama anak-anak itu pasti mati, maka keputusan pun diambil, yaitu dengan membius total agar mereka lemas dan tak bergerak. Kalaupun mereka mati saat dikeluarkan, setidaknya tim sudah berusaha. Tidak ada yang bisa menjamin keberhasilan cara ini. Korban tewas kemungkinan besar terjadi. Menteri mengizinkan operasi penyelamatan ini diteruskan. Gubernur meminta agar metode pembiusan ini tidak ada seorang pun yang boleh tahu. Untuk mendukung misi penyelamatan kali ini, tim relawan di lereng gunung yang bertugas mengalihkan air bekerja dengan cepat sebelum monsun kembali datang. Demi menjaga keamanan dan kerahasiaan metode penyelamatan, masyarakat yang tidak terlibat langsung operasi penyelamatan ini, termasuk media massa, diminta untuk segera meninggalkan area. Ibu Chai memohon kepada John dan timnya untuk mengenakan jimat yang dia sudah minta untuk didoakan oleh Keruba. Setelah John, Rick, Jason, dan Chris berlatih untuk menyuntikkan ketamin, seluruh tim pun bergerak dan proses evakuasi pun dimulai. Seluruh penduduk melakukan ritual dan berdoa pada roh penjaga hutan. Tim penyelamatan sampai ke chamber 5 yang sudah dipasang lampu oleh tim Navy SEAL. Ini adalah titik setengah perjalanan, 1250 meter dari mulut gua. Beberapa anggota tim tinggal dan standby di titik ini. Rick tinggal dan standby di titik lainnya untuk nantinya memberikan informasi apakah misi berjalan baik atau gagal. Mereka pun melanjutkan penyelaman. Mereka sampai di chamber 9. John memberikan jimat titipan Ibu Chai kepada ke-13 anak ini. Dr. Karn yang selama ini tinggal menemani anak-anak ini membaca prosedur penyelamatan. Mereka pun memulainya. Karena Chai berukuran badan paling kecil dan memiliki wajah yang tidak cocok dengan ukuran masker, evakuasinya ditunda dulu. Decha, Arm, At, dan Pom adalah gelombang pertama evakuasi. Harry memulai prosedur. Anak-anak diminta untuk tidak melihat agar tidak menimbulkan kepanikan. Anak pertama adalah tanggung jawab Jason. Dia berhasil sampai ke titik di mana Rick menunggu. Rick pun menuju chamber 9 dan memberitahukan kepada timnya bahwa Jason berhasil. Anak kedua, Arm, ada di tangan John. Jason ketemu masalah. Mata anak pertama berkedut menandakan akan siuman, maka Jason membiusnya kembali. Anak ketiga ada di tangan Chris.
Jason berhasil melalui chamber 5, demikian juga dengan John, dan di titik ini ketamin disuntikkan kembali. Masalah terjadi, anak kedua mengalami kesulitan dalam bernafas, namun akhirnya berhasil ditangani. Jason tiba di chamber 3, tim Navy SEAL sudah menunggu. Anak pertama berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup. Total waktu dari chamber 9 untuk sampai ke chamber 1 adalah 7 jam 30 menit. John berhasil. Chris berhasil. Rick berhasil. Gelombang pertama selesai. Identitas korban selamat masih dirahasiakan. Evakuasi gelombang kedua dimulai. Tim relawan di lereng gunung kekurangan pipa dan mereka menggunakan bambu sebagai gantinya. Evakuasi gelombang kedua berjalan dengan lancar. Laporan cuaca menunjukkan badai monsun akan datang lebih awal. Masker untuk Chai pun sudah diterbangkan dari Bangkok. Hujan mulai turun. Tim relawan di lereng gunung bekerja keras menutup semua dolin di bebatuan sebelah timur. Evakuasi gelombang ketiga pun dimulai. Permukaan air di dalam gua meningkat dengan cepat. Chris membawa prem. Masker ternyata sedikit masih belum begitu pas untuk wajah Chai. Namun tidak ada pilihan. Dengan sedikit modifikasi, misi tetap dijalankan. Chai dihandle oleh Jason. Semua anak sudah dikeluarkan. Harry dan anggota Navy SEAL menyusul. Arus air di dalam gua semakin deras. Chris mengalami masalah. Tangannya terlepas dari tali, dia pun terbawa arus. Dia berusaha mencari-cari tali tersebut di dalam keruhnya air, namun yang terpegang adalah kabel listrik, dan tanpa menyadarinya dia mengikuti alur yang ditunjukkan oleh kabel itu. John berhasil membawa anak yang ke-11. Chris berhasil selamat, namun dia mulai panik karena dia tidak tahu berada di mana. Dia berusaha menenangkan dirinya. Tiba-tiba Rick muncul. Ternyata Chris masih di track yang benar. Dia ada di chamber 4. Dan Rick meminta kepada Chris supaya dia sebaiknya menunggu Harry saja untuk membantunya melanjutkan tugasnya. Rick pun melanjutkan perjalanan. Sedangkan Chris masih berusaha menenangkan dirinya. Jason berhasil mengantarkan anak ke-12, Chai. Harry pun muncul. Dia membantu Chris dengan mengambil alih tugasnya. Harry dan Chris pun muncul membawa anak yang terakhir. Dinding gua mulai runtuh, arus air makin deras, pompa air pun meledak. Terakhir, 3 orang anggota tim SEAL Angkatan Laut pun akhirnya berhasil juga keluar. Misi penyelamatan yang kelihatan sangat tidak mungkin ini akhirnya bisa selesai berkat kerja sama semua pihak. Lebih dari 5.000 orang dari 17 negara mencurahkan waktu dan keahliannya tanpa meminta imbalan, bahkan beberapa mengorbankan sawah. Harry pun menerima kabar kalau ayahnya baru saja meninggal. Pasca penyelamatan, gua terendam penuh selama 8 bulan ke depan.